Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Amara Diba Hanifah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 015. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Mastercam X5 khususnya pada milling operation. Milling operation ini bisa juga disebut dengan mesin fresh di mana mesin melakukan pemutaran pahat atau pisau untuk membentuk benda kerja yang kita inginkan. Di sini sudah ada contoh benda kerja yang akan kita buat G-code-nya dengan Mastercam X5. Desain ini bisa kalian buat dengan mengkombinasikan persegi dan juga lingkaran yang ada pada Mastercam. Lalu di sebelah kiri ada mesin group, di mana di situ ada properties yang bersih tool setting dan stock setup. Tool setting ini gunanya untuk mengatur pahat atau pisau yang akan kita gunakan. Dan untuk stock setup ini adalah untuk mengatur dimensi benda kerja yang akan kita eksekusi atau kita kerjakan. Nah, di sini ada shape, pilihan bentuknya, di mana ada rectangular dan cylindrical. Nah, di sini ada X, Y, dan Z, itu untuk dimensionnya. Di sini saya gunakan 40 kali 40 mili dengan ketebalan 4 mili. Nah, di sebelah kiri bawah ada stock origin X, Y, dan Z itu digunakan untuk menentukan titik nol dari benda kerja. Dan di sini saya menggunakan titik nol berada di tengah-tengah benda kerja. Kalau sudah, dicentang saja. Nah, untuk memilih jenis operasi pahat yang akan kita gunakan pada benda kerja ini, kita bisa klik di toolpad. Di sini ada kontur, drill, pocket, dan face. Nah, kontur ini digunakan untuk membuat pahatan di tepi luar garis. Untuk drill itu digunakan untuk mengebor atau membuat lubang, dan pocket ini digunakan untuk membuat cekungan di bagian dalam atau bisa kita sebut dengan membuat kolam seperti itu. Face itu adalah proses perataan permukaan dari benda kerja seperti itu. Nah, untuk toolpad pertama yang akan kita gunakan adalah kontur, di mana kita akan mengikis bagian luar dari persegi. Nah, ini dikasih nama saja, terserah. Saya kasih nama. Nih, kita centang. Jika sudah akan muncul chaining, kita pilih yang chain. Lalu kita pilih garis ini. Nah, lalu kita klik centang. Dan di sini akan muncul toolpad. Settingan toolpadnya, di sini kontur. Toolnya itu kita pilih yang nomor 219. Kalau belum ada, bisa di select library tool, dicari yang nomor 219. Nah, ini ya. Nanti klik centang saja. Nah, ini sudah. Lalu untuk cut parameternya, ini untuk compensation direction itu kita ganti right. Jadi nanti pahatnya akan berada di sebelah kanan dari jalur yang kita pilih. Untuk deep cut-nya itu kita centang, max rock step-nya itu 4 mili, dan finish step-nya kita isi 0,2. Nah, lalu di lead in out-nya tidak usah, kita bisa dinonaktifkan, break stroke-nya juga tidak. Ini untuk multi passes-nya kita centang saja, lalu ke linking parameter, itu ini top of stock-nya kita isi 0,2, dan depth-nya itu kita isi minus 4. Lalu kita centang. Nah, di sini akan muncul jalur dari pahat. Kita buat 3D-nya, kita bisa simulasikan di sini. Kita lihat. Nah, sudah benar. Nah, agar si jalur ini tidak mengganggu dari desain, itu kita bisa nonaktifkan di sini toggle display on selected operation, kita klik saja. Nanti jalurnya akan hilang. Untuk proses selanjutnya, kita ke toolpad lagi, kita ke kontur. Kita pilih chain, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Ini masih sama ya untuk settingan dari tool, lalu nah yang berbeda ada di depth cut, ini kita isi 2. Lalu di multi passes itu kita aktifkan, dan di linking parameternya kita ganti minus 2. Nah, ini kita centang. Nah, jika sudah, kita bisa simulasikan di sini. Nah, sudah benar. Untuk langkah yang kedua, kita bisa lanjut ke proses yang selanjutnya. Kita bisa hilangkan track atau lintasan dari toolnya.
Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membuat pocket atau kolam di lingkaran yang besar ini. Kita ke toolpad, kita pilih pocket, lalu klik lingkaran yang besar, kita klik OK. Nah, di sini untuk toolnya kita masih menggunakan nomor 219, kita pilih pocket, lalu kita pilih lingkaran yang besar ini, kita centang. Nah, toolpad tipenya pocket, toolnya masih sama dengan nomor 219, di cut parameternya tidak usah diubah. Nah, di rocking, di sini ada jenis-jenis rocking atau alur dari pembuatan alur pahatnya, di mana ada zigzag dan lain-lainnya. Di sini kita pakai parallel spiral. Nah, ini kita pakai parallel spiral, lalu di entry motion kita pilih yang rem. Di finishing dan layout tidak usah diubah. Di depth cut-nya ini kita maksimal rock step-nya kita isi 2 dan finish step-nya kita isi 0,2. Lalu di break top tidak usah, dan di linking parameternya di top of stock-nya kita isi 0,2 dan depth atau kedalamannya kita isi minus 2. Seperti ini, minus 2,0. Nah, setelah itu bisa dicentang. Nah, di sini akan terlihat jalurnya. Kita bisa simulasikan untuk melihat apakah toolpad yang kita tambahkan tadi sudah benar. Nah, seperti ini, sudah benar. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Untuk bagian lingkaran yang kecil ini, sama kita menggunakan pocket lagi. Kita pilih yang lingkaran yang kecil. Lalu untuk toolnya masih sama, cut parameternya sama, rockingnya kita bisa pilih yang lain. Saya mau pilih zigzag. Lalu entry motionnya rem. Untuk depth cut-nya ini diisi 4. Untuk finish step-nya masih 0,2. Dan di linking parameternya itu kita ganti minus 4. Jadi nanti akan berlubang seperti itu. Lalu kita simulasikan. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di situ berlubang. Nah, untuk selanjutnya adalah kita ke toolpad. Kita pilih drill. Nah, di sini kita pilih lingkaran-lingkaran ini. Kita bisa ke top view. Kita pilih. Nah, jika sudah kita centang. Nah, di sini ada drill, toolnya itu untuk drill kita gunakan nomor 50. Di sini saya sudah ada. Kalau belum, kita ke select library tool, dicari yang nomor 50 dengan diameter pahatnya itu 4, sesuai dengan diameter dari lingkaran, lalu klik centang. Jika sudah ke cut parameter, tidak usah diubah, linking parameternya itu kita ubah top of stock-nya 0,2 dan depth-nya itu minus 2. Tipcom-nya kita aktifkan. Nah, jika sudah, kita klik centang. Lalu kita bisa simulasikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembuatan pada kerja di milling operation ini sudah selesai. Nah, di sini ada garis berwarna biru, itu merupakan jalur dari pahatnya, jalur atau jalan dari pahatnya. Lalu kita bisa mensimulasikan proses dari awal sampai akhir. Kita pilih select all operation, lalu kita klik verify selected operation. Nah, di sini kita bisa atur kecepatan dari simulasinya. Lalu kita bisa pilih play. Nah, di situ akan mulai melakukan simulasi sesuai dengan toolpad atau langkah-langkah yang sudah kita setting tadi. Nah, ini untuk proses drillingnya. Nah, mesin tersebut akan mengganti pahat secara otomatis seperti itu di simulasi. Jika sudah, kita klik centang atau oke. Nah, untuk menampilkan jalur ini, jalur dari pahatnya itu kita bisa klik di sini, toggle display. Nah, bisa ada dan bisa dihilangkan seperti itu. Kita akan membuat G-code-nya. Di sini ada di Operation Manager ada tulisan J1 yaitu Post Selected Operation. Nah, kita klik saja, lalu kita centang. Nah, di sini kita save dulu.
Untuk filenya, kita save. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah terbentuk G-code-nya dari awal sampai akhir. Nah, G-code ini bisa dimasukkan ke mesin CNC untuk membuat benda kerja seperti yang tadi kita simulasikan di software Mastercam-nya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.